Kita mulai saja. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita ngebahas sedikit dari pertemuan kemarin ya. Kalau untuk 71 sepertinya belum ada yang ngumpulin catatan ya. Yang materi itu dicatat, kemudian lalu dikumpulkan di forum Google Classroom. Nah, setelah Ibu lihat tugas kalian, sepertinya banyak yang belum ya. Untuk yang himpunan kemarin, ada yang ingin enggak? Gimana? Kemarin ada yang ngechat, Bu, saya tidak mengerti, tapi Ibu lupa namanya siapa. Yang mengerjakan ini baru 30 orang, semuanya belum mengerjakan. Kemungkinan akan PTS itu tanggal 5 Oktober nanti. Jadi kalau materi-materi dimengerti, bisa ditanyakan, kemudian tugas-tugas yang belum dikerjakan bisa dikerjakan. Sedikit review materi yang kemarin. Sepertinya banyak yang bingung ya. Bilangan caca, bilangan genap, lalu bilangan ganjil, prima. Nah, kalau bilangan asli dari berapa sih? Coba satu. Tes. Halo. Dengar nggak ya? Ini tolong audionya dimatikan dulu semuanya. Kalau kamera hidup nggak apa-apa, tapi audionya matikan dulu. Nah, untuk pertemuan kemarin sepertinya banyak yang belum mengerti. karena di sini kalau ngelihat nilainya rendah-rendah. Nah, apa yang bikin kalian nggak ngerti? Iya, gimana? Siapa tadi? Nggak ngertinya kalau misalnya himpunan. Untuk ngebedain apakah itu himpunan atau bukan, sudah bisa belum? Cleo. Coba. Di sini nilainya tinggi. Jadi kalau untuk nentuin himpunan atau bukan bisa tidak? Atau masih ada yang ngerti di bagian
Coba kalau misalnya ditanya bilang asli asli itu dimulai dari angka berapa? Mulai dari angka 1. Mulai dari angka 1. Ya. Kalau bilangan cacah dimulai dari angka berapa? 0. 0, Bu. Ya, dimulai dari angka 0. Kemudian kalau bilangan genap, itu bilangan yang seperti apa? Bilangan yang habis dibagi 2. Yang habis dibagi 2, ya. Kalau bilangan ganjil? Bilangan yang tidak habis dibagi 2. Bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya bisa disebut? 1, 3, 5, 7, dan lain-lain. Ya. Kalau bilangan prima? Bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri. Contohnya? 2, 3, 5, 7, 11, dan lain-lain. 2 tidak bisa dibagi oleh bilangan lainnya kecuali 2 itu sendiri. 3 juga seperti itu. Misalnya 4. 4 kenapa bukan bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Gitu. Jadi bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi oleh dirinya sendiri aja, nggak boleh sama yang lain gitu. Gimana? Himpunan itu apa sih? Himpunan yang bisa dinyatakan dengan jelas. Kumpulan atau kelas yang bisa dinyatakan dengan jelas deskripsinya. Kalau hewan berkaki 2 itu merupakan himpunan atau bukan? Himpunan. Bukan. Kalau kumpulan laki-laki berbadan kurus itu himpunan atau bukan? Bukan himpunan. Bukan himpunan. bukan Bu. Kenapa bukan himpunan? Karena dia tidak jelas. Kurus itu batasannya itu berapa gitu kan tidak diketahui. Kecuali kalau misalnya kumpulan laki-laki yang badannya kurang dari 50 kg. Nah, itu baru dinyatakan himpunan karena dia jelas. Batasannya itu jelas, tolak ukurnya itu jelas. Gitu ya. Ibu. Nah, selanjutnya untuk pertemuan hari ini kita akan ngebahas sudah tampil belum layarnya? Sudah tampil belum? Sudah, Bu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang kardinalitas himpunan, kemudian himpunan ekuivalen, lalu ada kesamaan dua himpunan, dan yang terakhir ada himpunan kosong dan himpunan semesta. Nah, ini merupakan sifat-sifat dari himpunan. Jadi kalau misalnya ini tuh setiap sifat itu mempunyai hubungan. Jadi ketika misalnya kalian bingung di satu sifat, di sifat lainnya bakalan bingung. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan nantinya ya, setelah materi ini selesai. Atau bisa langsung ngajukan pertanyaan setelah misalnya satu materi ini selesai, itu boleh ngajuin pertanyaan. Satu materi ini selesai lagi, ngajuin pertanyaan lagi gitu ya, biar jelas. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat memahami sifat-sifat dari himpunan kardinalitas. Yang kedua, memahami sifat-sifat himpunan ekuivalen.
Kemudian yang ketiga yaitu memahami sifat-sifat himpunan kesamaan dua. Lalu yang keempat, siswa dapat menjelaskan himpunan kosong dan himpunan kuasa. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu kardinalitas himpunan. Nah, kardinalitas himpunan. Kita misalkan langsung ke contoh, ini merupakan, sudah jelas ya, ini merupakan sebuah himpunan. Nah, di sini diketahui himpunan nama bulan yang diakhiri dengan huruf I. Coba apa aja anggota himpunan yang merupakan bulan yang diakhiri dengan huruf I? Januari, Februari, Juni, Februari, Mei, Juni, Juli. Ya, anggotanya itu Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli ya. Nah, kemudian kita daftar anggotanya seperti ini kan. Kemarin sudah dipelajari di notasi. A sama dengan menggunakan kurung kurawal. Januari, Februari, Mei, Juni, Juli. Nah, kemudian yang dimaksud kardinalitas ini adalah maka NA-nya, simbolnya NA sama dengan 5. 5 itu dari mana? Banyaknya anggota dari A. Anggota dari A itu kan ada 5. Maka NA-nya itu sama dengan 5. Gitu. Nah, dapat disimpulkan berarti kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Oh iya, Ibu lupa ngasih tahu lagi, nanti ini materinya akan Ibu share di YouTube, jadi kalian bisa ngulang lagi. Kemudian kalau misalnya ada materi yang kelewat, kalian bisa screenshot dulu untuk catatan kalian. Kemudian nanti setelah materi selesai, baru dicatat lagi ya. Baik, Bu. Selanjutnya, kita untuk memperdalamnya, kita pakai contoh kardinalitas himpunan. Contoh yang pertama, misalkan sebuah himpunan A, itu anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Maka kardinalitas himpunannya ada berapa? Kardinalitas himpunannya ada berapa berarti? 7, Bu. Ada 7 ya, karena anggotanya ada 7. Maka NA-nya sama dengan 7. Jangan lupa ya, simbol kardinalitas itu NA. NA. Berarti banyaknya anggota dari suatu himpunan. Misalkan yang ditanyakan A, ya himpunan A. Kalau yang ditanyakan himpunan B, ya himpunan B. Kemudian contoh yang kedua, misalkan suatu himpunan B, yaitu X, ini bacanya X, sedemikian sehingga X kurang dari 10. X merupakan bilangan asli. Nah, X kurang dari 10 itu kira-kira 10-nya masuk nggak ya? Enggak, Bu. Enggak kan? Nah, dia Enggak, Bu. tandanya tidak ada sama dengan ya. Nah, berarti berapa banyak anggota dari B? Bilangan asli dimulai dari angka berapa? Berapa? 1. 1. Ada berapa? Berarti kan anggotanya dia itu merupakan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Kemudian dia X-nya itu merupakan kurang dari 10. Berarti kan batasnya 9 ya. 10 kan nggak masuk. Nah, berarti anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Berarti ada berapa banyak? 9. Nah, maka NB-nya itu adalah 9. NB-nya 9. Untuk contoh berikutnya, misalkan C ini merupakan himpunan pembentuk kata dari kata pintar.
Berarti anggotanya itu ada huruf apa aja? Huruf P, I, N, T, A, R. P-I-N. Berarti NC-nya itu ada 6 ya. Ada huruf P, ada huruf I, ada huruf N, ada huruf T, ada A, dan ada R gitu ya. Untuk kardinalitas ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Belum ya, belum ada yang ditanyakan ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke himpunan ekuivalen. Ini hampir sama dengan kardinalitas himpunan tadi. Nah, kita misalkan himpunan P ini anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada himpunan Q, yaitu anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, untuk NP-nya itu ada berapa? Kardinalitas himpunan pada P? P sama dengan 5. Ada 5. Ya, jangan lupa simbolnya NP sama dengan 5. Kalau untuk NQ? Itu sama dengan NQ sama dengan 5. NQ sama dengan 5. Ya, NQ sama dengan 5. Jadi, yang dimaksud himpunan ekuivalen di sini, apabila ketika ada dua himpunan, itu N-nya sama, atau jumlah anggotanya sama, maka himpunan tersebut ekuivalen. Jadi pada contoh ini, himpunan P dan himpunan Q itu merupakan ekuivalen. Nah, kita dapat simpulkan misalnya diketahui dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, jika NA sama dengan NB, ini maksudnya apa? Banyaknya anggota A dan banyaknya jumlah anggota B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Nah, untuk contoh-contoh berikutnya menyesuaikan. Misalnya, kan kalau tadi contohnya itu A sama B. Nah, kalau yang contoh yang ada di sini itu P dan Q. Kemudian di L atau M gitu-gitu ya. Itu menyesuaikan saja. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu misalkan himpunan A itu terdiri dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Dan himpunan B itu X sedemikian sehingga, bacanya dari tengah ya, X besar dari sama -1, X kurang dari 6. Kalau yang untuk himpunan A itu udah jelas ya anggotanya, dari -3 sampai 3. Kemudian yang anggota B itu apa aja sih anggotanya coba? Min 1, Min 1, 0, min 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ya, -1 sampai 5 ya. 6 nggak masuk. Kenapa 6 nggak masuk? Karena tidak ada tanda sama dengannya. Ini garis-garis yang di bawah ini. Ini -1-nya ikut. Kalau misalnya tidak ada tanda ini, berarti 6-nya nggak ikut gitu ya. Nah, kemudian untuk yang NA, ini ada berapa? NA ada berapa? 7, Bu. 7. 7. Nah, kalau yang NB? 7 juga. 7 juga. Karena NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Gitu. Ngerti ya? Ibu. Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Nah, di sini ada pernyataan. Jadi dua himpunan yang sama, pasti ekuivalen, tapi dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Apa maksudnya? Di sini anggota A itu -3 sampai 3. Kemudian anggota B itu -1 sampai 5. Anggotanya nggak sama, tapi jumlah anggotanya itu sama. Ya kan? Ketika jumlah anggotanya itu sama, itu merupakan himpunan ekuivalen. Gitu. Untuk selanjutnya, contoh himpunan ekuivalen.
himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X besar atau sama dengan 8, X kurang dari sama dengan 11. Berarti anggotanya itu ada berapa? Ada 8, 9, 10. 10, 11. Berarti anggotanya ada 4. Terus kemudian yang B, misalnya X sedemikian sehingga X besar dari min 3, X kurang dari 0. Berarti anggotanya? min 2, min 1, 2 min 1. 2 min 1. 0 nggak masuk ya. Min 2, min 1. Min 1. Ya. Nah, untuk yang NA-nya tadi ada 4. 8, 9, 10, 11. Ada 4 ya. Kemudian untuk yang B, ini ada 2. Min 2, min 1. Nah, ini kan nggak sama. Untuk NA sama dengan NA tidak sama dengan NB. Maka himpunan A tidak ekuivalen dengan himpunan B. Gitu. Untuk himpunan ekuivalen ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi himpunan ekuivalen ini ketika ada 2 himpunan diketahui dan kedua jumlah himpunannya itu sama. Ketika dia tidak sama berarti dia tidak ekuivalen. Nah, untuk selanjutnya ini ada materi kesamaan 2 himpunan. Misalkan ada suatu himpunan, yaitu terdiri dari huruf R, U, S, A, dan K. Kemudian himpunan B, ini ada K, A, S, U, R. Nah, kalau misalnya kardinalitas himpunan dari A ini ada berapa? 5. 5. Nah, kardinalitas himpunan B ada berapa? 5 juga. B sama dengan 5. Nah, berarti kedua himpunan ini ekuivalen tidak? Ekuivalen. Ekuivalen. Ya, kedua ini himpunan ekuivalen. Nah, ketika misalnya kedua himpunan ini ekuivalen, kita tunjukkan apakah dia merupakan kesamaan 2 himpunan. Jadi cara menunjukinnya yaitu kalau yang ekuivalen itu jumlah anggotanya yang sama ya. Kalau kesamaan 2 himpunan, ini anggotanya yang sama. Paham? Bisa ngebedain? Paham. Bu. Ulangi lagi. Kalau misalnya yang ekuivalen, itu jumlah anggotanya yang sama. Tetapi kalau kesamaan 2 himpunan, anggotanya yang sama. Jadi, anggota-anggota yang ada di himpunan A atau ada di himpunan B itu merupakan sama. Pada kasus ini, himpunan A ada anggotanya R, di himpunan B juga ada R. Pada himpunan A ada huruf U, di himpunan B juga ada anggotanya U. Di himpunan A ada S, di himpunan B juga ada. Dan seterusnya. Paham ya? Jadi kedua anggota himpunan ini harus sama. Ketika sama, itu merupakan kesamaan 2 himpunan. Berarti simbolnya itu A sama dengan B. Nah, jadi kita simpulkan bahwa misalnya diketahui 2 himpunan yaitu A dan B. A dan B dikatakan sama jika harus semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Harus semua, syaratnya itu semua, tidak boleh kurang 1 ataupun lebih dari 1. Nah, kita masuk ke contoh. Oh ya, syarat kesamaan 2 himpunan haruslah ekuivalen. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi, kesamaan 2 himpunan itu pasti dia ekuivalen dulu. Tapi, belum tentu ketika misalnya himpunan ekuivalen, dia belum tentu merupakan kesamaan 2 himpunan. Misalkan tadi, anggotanya sama-sama 4, tapi jumlah anggotanya sama dengan 4, tapi anggotanya berbeda. Gitu ya.
Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan untuk kesamaan dua himpunan? Bu, kalau misalnya dia jumlah anggotanya beda tapi hurufnya sama semua, gimana Bu? Termasuk kesamaan dua himpunan nggak Bu? Kalau anggotanya sama semua, cuma jumlah anggotanya beda. tidak mungkin. Karena ketika misalnya semua anggotanya sama, pasti jumlahnya juga sama. Bisa dipahami? Belum? Ya. Ya, Bu. Nih, kasusnya coba kita ke himpunan ekuivalen. Himpunan nih ya, himpunan ekuivalen ini udah jelas ya himpunan ekuivalen karena kita sudah membuktikan bahwa NA-nya sama dengan NB-nya gitu ya. Nah, ketika misalnya NB anggota B kita jabarin, itu kan hasilnya anggotanya itu min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 kan? Nah, dia itu tidak merupakan kesamaan dua himpunan karena anggota A tidak ada di B. Walaupun ada cuma 1 atau 2, tapi kan syarat dari kesamaan kedua himpunan itu merupakan semua anggota A harus sama dengan anggota B. Power bank ini rusak kali ya. Itu masih 1 kok terpakai. Kok nggak bisa hidup? Rusak kali ya. Apa? Tadi ya. Paham ya untuk yang kesamaan dua himpunan? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh dari kesamaan dua himpunan. Nah, kita misalkan himpunan A itu anggotanya 5,6,7,8 dan anggota B itu K, L, M, dan N. Kira-kira dia merupakan ekuivalen bukan ya? Ekuivalen. Ya, dia ekuivalen. Apakah dia merupakan kesamaan dua anggota? Ya, Bu. Kenapa? Karena kalau di anggota A itu 5, 6, 7, Beda. 8. Ya. Karena semua anggota A pada himpunan A dan B adalah berbeda, maka A tidak sama dengan B. Gitu ya. Tapi ini merupakan ekuivalen, himpunan yang ekuivalen, tetapi bukan himpunan kesamaan dua. Untuk contoh selanjutnya, misalkan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan himpunan B itu himpunan 1, 2, dan 3. Ini merupakan ekuivalen bukan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apakah dia kesamaan dua himpunan? Tidak, Bu. Tidak juga. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa ketika dia tidak ekuivalen, maka dia bukan merupakan kesamaan dua anggota, dua himpunan. Paham? Paham, Bu. Dia ini kan bukan ekuivalen. Sudah jelas ya, tidak ekuivalen karena NA-nya berbeda dan NB-nya berbeda. Ketika dia bukan ekuivalen, berarti dia bukan juga merupakan kesamaan dua anggota. Gitu ya. Untuk yang kesamaan dua himpunan ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalnya materinya ada yang ketinggalan bisa di ini ya, diulang lagi di YouTube. Jangan lupa presensinya diisi karena presensi itu nanti dinilai untuk PTS-nya. Nah, untuk selanjutnya
Nah, di sini syarat kesamaan dua himpunan haruslah ekuivalen. Itu maksudnya yang tadi. Untuk selanjutnya ini ada himpunan kosong dan himpunan semesta. Kita satu-satu dulu ke himpunan kosong. Untuk himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal yang tengahnya itu kosong ya, atau 0 yang dicoret. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi dia suatu himpunan tapi dia tidak memiliki anggota. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ini seperti apa? Misalkan di sini ada himpunan A sama dengan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, bilangan cacah ini mulainya dari angka berapa? Himpunan cacah. Dari 0, Angka 0. angka 0. Dari ya, himpunan cacah bilangan cacah ini dimulai dari angka 0. Kemudian syaratnya apa? Yang kurang dari 0. Apakah ada bilangan cacah yang kurang dari 0? Tidak ada. Tidak ada. Berarti anggotanya ini kan 0. Kita notasikan seperti ini. NA sama dengan kurung kurawal seperti ini. Ini merupakan namanya himpunan kosong. Namanya himpunan kosong. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Atau 0 yang dicoret. Gitu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, untuk contoh selanjutnya. Misalkan A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 3, X merupakan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini bilangan yang seperti apa? Yang tidak dapat. Bilangan Yang tidak ada. habis dibagi dulu. Iya. Anggotanya itu apa aja? 1, 5, 3, 7. 5. 7 dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini syaratnya itu X kurang dari 3. Berarti kira-kira anggotanya siapa aja? 1. 1 ya. Nah, A sama dengan 1. Ditulis gini ya anggotanya. Nah, berarti NA-nya sama dengan 1. Nah, berarti ini bukan merupakan himpunan kosong karena dia mempunyai anggota. Gitu ya. Ya, Bu. Paham? Paham, Bu. Ini contoh Paham, Bu. kosong. Nah, untuk selanjutnya contohnya A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 4 sama dengan min 4. X merupakan bilangan cacah. Kira-kira kalau ketemu bentuk notasi yang seperti ini gimana? Kita kita jabarin dulu gini. X, ini yang min 4, kita pindah ruas ke kanan. Kita pindah ruas ke kanan, jadinya X sama dengan min 4. Karena ini min ya, karena ini min 4, kita pindah ruas, jadi positif kan? Udah belajar belum? Belum ya? Nah, jadi ketika misalnya suatu bilangan, dia misalnya di sini di ruas kiri, ini namanya ruas kiri ya, yang di ruas kiri ini bernilai negatif, ketika kita mau pindahin ke sebelah sama dengan yang di kanan, yang namanya ruas kanan, dia akan berubah tanda. Yang awalnya dari min 4, kita pindah ruas menjadi plus 4. Gitu ya. Ngerti? Nah, X sama dengan min 4 ditambah 4 berapa? 4 tambah 0. Min 4 tambah 4, 0. Berarti anggota X ini merupakan 0 aja. Karena tidak ada tanda besar dari atau kurang dari, gitu-gitu ya. Berarti X-nya anggota A ini sama dengan 0. 0 ini apakah merupakan bilangan cacah?
Bilangan Ya. cacah. Bilangan cacah. Ya, dia merupakan bilangan cacah. Maka anggota A ini dinotasikan kurung kurawal 0. Apakah ini merupakan sebuah himpunan kosong? Tidak. Tidak, Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena ada karena anggotanya. bilangan cacah dimulai dari 0. Bukan itu alasannya. Kenapa? Karena ada anggotanya. Nah, itu karena himpunan A ini ada anggotanya. Anggotanya itu apa? Nol. 0 itu sendiri. Jadi, tanda seperti ini bukan berarti himpunan kosong. Dia memiliki anggota, yaitu anggotanya 0, gitu ya. Berbeda jika ini seperti ini, kurung kurawal ini merupakan himpunan kosong, atau yang 0 dicoret seperti ini merupakan himpunan kosong. Maka NA-nya ini sama dengan 1. Dia mempunyai anggota, berarti dia bukan himpunan kosong gitu ya. Untuk contoh selanjutnya, misalkan B sama dengan X sedemikian sehingga X besar dari min 2, X kurang dari 1. X merupakan bilangan asli. Berarti anggotanya ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Syarat bilangan asli itu apa? Syarat dimulai dari angka 1. Dimulai dari 1. Dimulai dari angka 1. Kemudian di sini dari min 1 sampai 1. Tidak ada kan berarti? Tidak ada himpunan yang memenuhi. Maka NB sama dengan himpunan kosong. Gitu. Paham? Sudah bisa ngebedain? Sudah, Bu. Himpunan kosong dan bukan himpunan kosong? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, kita lanjut ke himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini. Gambar di bawah menunjukkan kelompok buah-buahan yang terdiri atas jambu, jeruk, apel, dan anggur. Ini ya, di dalamnya ada jambu, ada jeruk, ada apel, ada anggur. Nah, kemudian jika P sama dengan suatu himpunan P, itu anggotanya pisang, jeruk, apel, anggur. Maka semesta pembicaraan dari himpunan P adalah himpunan S sama dengan buah-buahan. Jadi yang dimaksud dari himpunan semesta ini adalah, dengan kata lain, S adalah himpunan semesta dari P. Jadi S yang di sini ini merupakan himpunan semesta. Himpunan semesta ini simbolnya S. S. Jadi himpunan S memuat semua anggota himpunan P. Apa maksudnya? Himpunan S ini harus memuat anggota di P. Jadi dia kan ya buah-buahan. Nah, pisang ini termasuk buah-buahan bukan? Jeruk ini termasuk buah-buahan bukan? Ternyata iya gitu kan. Apel juga merupakan buah-buahan, anggur juga merupakan buah-buahan. Jadi bisa kita tulis S itu merupakan buah-buahan. Kalau misalnya bentar ya. Nah, kemudian apa namanya? Sampai mana tadi ya? Nah, S ini merupakan sebuah himpunan semesta karena S ini bisa mencakup dari himpunan P gitu ya. Nah, kita contoh lain. Misalnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A sama dengan yaitu himpunannya 1, 3, 5, dan 7. Kira-kira himpunan semesta yang bakalan dibuat itu apa? Kira-kira ada himpunan semesta yang bisa memuat dari 1, 3, 5, dan 7. Itu apa aja?
Bu kasih contoh satu. S merupakan bilangan ganjil. Jadi 1357 itu kan merupakan bilangan ganjil kan? Jadi kita bisa buat S itu merupakan bilangan ganjil. Paham? Paham. 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 Coba cari satu bilangan lagi. Bilangan prima. Bilangan prima. Apakah 1 merupakan bilangan prima? Bukan. Bukan, Iya. berarti bukan itu. Berarti selain dari bilangan prima, apa lagi? Sebut aja nggak apa-apa. Apa coba? Bilangan asli. Ya, bilangan asli juga bisa. Bilangan cacah. Bilangan asli bebas ya. Nah, kalau misalnya Ibu contohin di sini bilangan asli yang kurang dari 10. Bisa juga kan? Gitu. Jadi, tidak harus karena ini satu himpunan ya. Jadi, dia masih bilangan yang kecil. Nanti kalau sudah masuk yang 2 himpunan, itu bisa lebih luas. Karena ini masih kecil, jadi kurang dari 10 nggak apa-apa gitu. Bilangan asli juga nggak apa-apa. Nah, untuk contoh selanjutnya, nih, ada soal. Jika diketahui A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 8, dan X merupakan bilangan ganjil. Kemudian, yang B, itu X lebih besar dari sama dengan 0, X kurang dari 7. X merupakan bilangan cacah. Nah, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Nah, kalau misalnya bingung nih, gini. Didaftar dulu himpunan A. Himpunan A ini kira-kira anggotanya siapa aja? Dia bilangan ganjil yang kurang dari 8. 1, 2, 3, 5, 7. 3, 5, 7. 1, 3, 5. 7 masuk ya. Ya. Nah, untuk yang himpunan B. Ini maaf ya kalau tulisannya jelek karena dari laptop. Kalau yang B? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3, titik, sampai 6 ya. Nah, kira-kira himpunan semesta mana yang memuat A dan B? Yang memuat A dan B. Kita bahas satu-satu. Misalnya S sama dengan, bentar. Misalnya S sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 8. X merupakan bilangan ganjil. Apa iya memuat? Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Karena di situ Karena Karena ada karena ada bilangan angka genap. bukan bilangan ganjil. Ada bilangan genap juga. Benar. ada Benar. genap. Berarti ini bukan merupakan himpunan semesta dari ini ya. Dan A dan B. Kemudian yang B. S sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 10. X merupakan bilangan cacah. Iya atau bukan? Iya. Ya. Iya. Iya. Iya ya. Iya, Bu. Ini memuat semuanya. Walaupun syarat di sini ada anggota yang tidak terpenuhi ya, misalnya 8 dan 9, ya kan? Nah, Iya. tapi itu tidak apa-apa, tidak masalah. Itu kan himpunan semestanya, jadi bisa dikatakan ini merupakan himpunan semesta dari himpunan A dan B, gitu ya. Kemudian yang C.
Kalau yang C, X sedemikian sehingga X besar dari 0, X kurang dari 10, X merupakan bilangan cacah. Benar apa bukan? Benar. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa benar? Tidak, karena di himpunan B ada 0, sedangkan di situ lebih besar dari 0. Ya, yang tadi ini benar, yang ini bukan. Gitu ya, kita harus ngelihat syaratnya dulu. 0 di himpunan S ini diketahui 0 ini bukan merupakan bilangan, kan merupakan bilangan dari bukan merupakan dari himpunan semestanya. Sedangkan A dan B sedangkan B itu merupakan, sedangkan B ada anggotanya yang 0 gitu. Kemudian yang D, X sedemikian sehingga X kurang dari 7. X merupakan bilangan cacah. Salah. Salah ya. Salah. Berarti yang benar ini merupakan ini yang D. X sedemikian sehingga X kurang dari 10, X merupakan bilangan cacah. Nah, kita masuk sedikit untuk pertemuan besok. Nanti kalian bisa memperdalamnya sendiri ya. Kita misalkan yang di B. S-nya seperti ini. X sedemikian sehingga X kurang dari 10, X bilangan cacah. Nah, anggota S ini apa aja? Yang anggota S ya, anggota S. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9. Kemudian anggota A, ini sama ya yang tadi, 1, 3, 5, dan 7. Anggota B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita akan menggambarnya. Ini maksudnya tadi tuh, kenapa yang B ini merupakan bilangan himpunan semesta, padahal ada angka 8 dan ada angka 9 yang tidak termasuk merupakan himpunan A dan himpunan B kan. Nah, coba kita gambarkan. Nah, ini namanya diagram Venn. Jadi diagram Venn ini nanti memuat himpunan A, himpunan B, dan himpunan semesta. Jadi gimana cara ngebacanya? Nih, misalnya pada himpunan A. Kita lihat lingkaran di himpunan A ini ya, lingkarannya yang ini. Ini. Kita lihat A, himpunan A ini ada 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan yang himpunan B ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kenapa yang ini nih letaknya di tengah, 1, 3, dan 5? Karena pada himpunan A dan himpunan B ada 3 anggota yang sama. 1, 3, 5. Karena ini sama, maka letaknya di tengah. Jadi cara ngebacanya 1, 3, 5 ini merupakan ada di himpunan A, ada juga di himpunan B. Gitu ya. Paham, Bu. Paham? Untuk sisanya kan yang himpunan A ada anggotanya 7. Nah, 7 ditaruh di luar dari lingkaran yang juga 0, 2, 4, dan 6 ditaruhnya, diletakinnya di luar. Nah, kemudian gimana untuk yang S? S ini mencakup semua anggotanya. S ini mencakup himpunan A dan himpunan B. Kemudian, sedangkan kalau kita lihat himpunan A dan himpunan B dari 0 sampai 7 saja, 8 dan 9 tidak masuk. Berarti 8 dan 9 ini letaknya di luar dari himpunan A dan himpunan B. Ini letaknya di luar sini. Gitu. Jadi kita bisa melihat dari gambar bahwa anggota 8 dan anggota 9 ini bukan merupakan himpunan A dan himpunan B. Tapi dia merupakan himpunan semesta dari A dan himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya, minggu depan kita akan membahas tentang diagram Venn. Untuk operasi dan untuk
sifat-sifat dari diagram Venn, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan pada hari ini? Tidak, Bu. Bu, kalau soal yang tadi Ibu kirim itu dikerjakan ya, Bu? Iya dong. Semua soal yang ada yang sudah dikirim tolong dikerjakan. Soalnya masih banyak sepertinya yang belum mengerjakan. Untuk pertemuan kemarin saja hanya beberapa loh yang mengerjakan. Masih banyak yang belum. Kalau Tapi, bisa Bu, dikerjain, dikasih tahu temennya yang misalnya nggak ada paket atau apa bisa dikerjain. Untuk catatannya juga jangan lupa dicatat, kemudian difoto, dikirim di forum. Karena kita tanggal 5 Oktober kita akan mengadakan PTS. 5. Iya, tanggal 5 Oktober. Jadi, kalau ada misalnya materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa chat pribadi. Kan kalau di forum Google Classroom kan bisa komentar pribadi ya. Di private, bisa ditanyakan. Untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Jangan lupa untuk yang kelas ini kelas 71 kan? Untuk yang kelas 71 Iya, Bu. karena latihan minggu kemarin ini banyak yang rendah ya. Jadi Ibu kasih kelonggaran untuk bisa diulang lagi, ngisi. Kalau yang nilainya mau udah tinggi, mau tinggi lagi juga nggak apa-apa. Ibu kasih kesempatan. Bu, tapi soal Iya. yang barusan Ibu kirim itu nggak ada soalnya, Bu. Cuma minta ngisi nama sama kelasnya aja. Iya ya. Bentar. Iya, Bu. Bentar. Nanti Ibu perbaiki ya. Ini setelah ini Ibu perbaiki, ini udah ada 17 orang ya. Oke. Sudah nanti Ibu perbaiki. Sebelum jam 12 sudah Ibu kirim. Nah, untuk pertemuan hari ini ada yang ingin ditanyakan untuk materi tadi? Bu, Ya. untuk soal yang kemarin yang salah itu dikerjakannya diulang di buku tulis apa nanti Ibu kasih ulang soalnya? Di Google Form itu juga. Jadi kan kalian bisa kirim ulang lagi kan itu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Dia tulisannya yang Anda menanggapi sekali. Nanti Ibu setting lagi bisa. Oke. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya. Makasih ya, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Nah, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Nah, untuk kiri hari ini kurang lebih Mencatatnya. ya. Tugas mencatatnya kirimnya hari ini ya, Bu? Iya, boleh hari ini ya kalau bisa secepatnya. Nanti kalau misalnya yang lain yang nunda-nunda, nanti takutnya lupa kan? Di GC kan, Bu? Iya, di GC. Makasih, Bu. Iya.
Jangan lupa ingatin ke kawan-kawannya yang belum mengerjakan tugas, tolong dikerjakan. Karena setiap pertemuan itu pasti masih banyak yang belum mengerjakan. Baik. Oke ya. Ya sudah. Ibu akhiri ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.